mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme kerja hormon dalam pembentukan tulang, kemudian mekanisme kerja hormon dalam menjaga homeostasis mineral, kalsium dan fosfat, dan mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme kerja hormon dalam remodeling tulang setelah cedera, atau tidak hanya cedera ya sebenarnya, tapi setiap saat itu tulang juga mengalami kerusakan dari osteosit ya. Kerusakan osteosit itu karena usianya ya, kemudian mesti diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, perubahan skeleton pada manusia ini terjadi pada masa embrio. Skeleton terutama terbentuk oleh tulang rawan hialin, dan selama masa pertumbuhan banyak tulang rawan yang diganti menjadi tulang keras. Tulang rawan tetap ada di area tertentu, ini dipisah ya, di area tertentu seperti di hidung, telinga, kemudian koste, iga, dan juga persendian-persendian, ini tetap ada tulang rawannya. Nah, pertumbuhan tulang ini diawali dan pada bagian epifis tulang dari tulang panjang ini akan tumbuh selama masa anak-anak. Kemudian tulang rawan ini tetap terus dibentuk juga. Tulang rawan mengalami osifikasi, kartilago dipecah atau dirusak, dan kartilago diganti dengan tulang kuat ya. Dua jenis proses osifikasi. Osifikasi intramembranacea atau disebut juga dengan osifikasi desmal adalah pembentukan tulang dari membran fibrosa. Ini terjadi pada bagian kepala ya, yang menutupi bakal otak dari embrio. Osteoblas akan mensekresi zat interseluler seperti serat-serat kolagen yang di dalamnya akan didepositkan kalsium dan fosfat hingga terbentuklah tulang. Nah, osteoblas yang telah dikelilingi zat kapur akan menempati lakuna dan berubah menjadi osteosit. Ini proses terjadinya penulangan ya. Yang satu lagi adalah osifikasi endokondral ya, atau intrakartilaginosa. Ini adalah pembentukan tulang dari tulang rawan hialin embrio. Prosesnya mula-mula terjadi ada terbentuk pembuluh darah yang menembus perikondrium di bagian tengah dari tulang rawan, kemudian akan merangsang sel-sel perikondrium berubah menjadi osteoblas. Kemudian osteoblas ini akan membentuk suatu lapisan tulang kompakta dari perikondrium berubah menjadi periosteum. Bersama dengan proses ini, pada bagian dalam tulang rawan, tepatnya daerah diafisis sebagai pusat osifikasi primer, sel-sel tulang rawan akan mengalami hipertrofi dan akhirnya pecah, sehingga terjadi kenaikan pH menjadi alkalis dan zat kapur pun akan didepositkan. Ya, jadi kalau asam itu zat kapur itu akan mengendap, terjadi kalsifikasi. Dengan demikian terganggulah nutrisi sel-sel tulang rawan yang mengakibatkan kematian dari sel-sel tulang rawan ini dan sudah tergantikan dengan sel-sel osteosit. Nah, kemudian selanjutnya akan terjadi degenerasi, kemunduran bentuk dan fungsi, dan pelarutan dari zat-zat intraseluler termasuk zat kapur bersamaan dengan masuknya pembuluh darah ke daerah itu, sehingga terbentuklah rongga atau kanalis medularis untuk sumsum tulang. Tahap selanjutnya pembuluh darah akan memasuki daerah epifise sehingga terjadi pusat osifikasi sekunder, terbentuklah tulang yang berbentuk spongiosa. Mungkin ini ya gambarannya. Jadi kan tulang rawan hialin pada embrio, kemudian nanti ada pembuluh darah, terbentuk pembuluh darah, kemudian terjadi osifikasi di sini tadi prosesnya sampai terbentuk rongga untuk sumsum tulangnya. Kemudian berikutnya lagi ada pembuluh darah, ini yang tadi primer di sini ya, pertumbuhan primer, kemudian pertumbuhan sekunder di epifis ini. Ya. Nah, nanti akan terjadi sampai remaja ya. Ini epifis ini atau lempeng di sini nanti ada lempengan ini yang akan terus tumbuh ya dengan rangsangan-rangsangan dari
hormon pertumbuhan, ya. Nanti ada hormon tiroid, hormon pertumbuhan dengan growth hormone dan IGF-1, ya, insulin like growth factor 1. Kemudian juga akan tumbuh ini nanti bersama dengan hormon utamanya, yaitu nanti ada kalsitonin, vitamin D, dan paratiroid. Nah, kalau dalam kuliah yang diminta oleh blog ini sebenarnya hanya paratiroid, kalsitonin gitu ya judulnya ya. Nah, tapi saya tambahkan di sini semuanya karena growth hormone dan tiroid ini sangat penting. Begitu juga nanti dengan estrogen, hormon seks ya, estrogen dan testosteron. Ini sangat penting. Jadi kalau growth hormone ini tidak ada, growth hormone nanti akan merangsang ini lempeng ya, yang pertumbuhan sekunder, juga primer tadi dan sekunder ini semuanya harus ada growth hormone dan harus ada tiroid. Kalau tidak ada hormon tiroid dan growth hormone ini tidak akan terbentuk pertumbuhan normal. Ya, kalau tiroid ini nanti sampai pertumbuhan normal saja. Sedangkan growth hormone ini akan terus merangsang, ya, merangsang selama genetiknya masih bisa tumbuh, maka dia akan memanjang terus sehingga bisa terjadi gigantisme. Jadi kalau hipertiroid diawali pada masa muda tidak akan berpengaruh terhadap panjangnya tulang, ya. Tetapi kalau hiper growth hormone, ya, kebanyakan hormon pertumbuhan, akan terjadi pertumbuhan tulang panjang yang terus, ya, sehingga terjadi gigantisme. Nah, sampai dewasa pun growth hormone ini masih bisa merangsang bagian epifis. Tapi karena genetiknya tidak bisa lagi tumbuh memanjang, maka tumbuhnya akan ke samping. Nah, dan terbentuk akromegali, ya, pertumbuhan yang tidak lagi linear ke sana memanjang, tetapi kemudian akan membesar di bagian ujungnya. Nah, itu. Sel-sel penyusun tulang tadi kita sudah sebutkan, ada osteosit, adalah sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Kemudian osteoblast, ini adalah cikal bakal ya, menghasilkan jaringan osteosit dan mensekresi fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matrik tulang. Kemudian osteoklas adalah sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matrik tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang memecah matrik, ya, sehingga mineral tulang ini akan terurai. Nah, kalsium dari tulang, fosfat akan terlepas ke dalam darah. Oke ya, sampai di sini tulang ada 3 sel, ini yang penting ya. Kemudian remodel tulang ini diperankan oleh osteoblast dan osteoklas. Osteosit kan ini nanti yang mengalami kerusakan, ya. Osteosit karena umurnya dia juga akan mengalami kerusakan, kemudian akan osteoblast ini yang akan tumbuh, kemudian rusak-rusaknya tadi akan diserap oleh osteoklas. Kemudian osteoklas ini juga akan berperan aktif nanti pada proses pembongkaran. Kapan pembongkaran tulang diperlukan? Kira-kira kapan pembongkaran tulang? Kalau pada masa pertumbuhan kan tumbuh deposit itu ya, terbentuk tulang yang bagus, kemudian ada yang rusak sedikit, diganti terus ya. Jadi yang nanti yang membersihkan adalah osteoklas, yang tumbuh adalah osteoblast. Ini ya, osteoblast, kemudian osteoklas ini. Nah, ini nanti bisa dia memiliki apa tadi? Enzim proteolitik, dan dia juga bisa memfagosit, ya, fagosit, bisa melepaskan proteolitik, kemudian melarutkan matrik tulang. Kemudian juga ada jaringan fibrosa sebagai penutup dari periosteum ya.
bagian luar dari tulang. Nah, hormon-hormon yang berperan pada muskuloskeletal ini, yang pertama tadi growth hormone dengan IGF-1-nya, kemudian hormon tiroid, nanti kita bahas dulu yang ini, vitamin D, kalsitonin, dan paratormon, kemudian terakhir adalah estrogen dan testosteron. Nah, growth hormone atau sering kita sebut sebagai somatotropin, ya. Dulu waktu blok pertama, blok berapa ya, itu sudah pernah mungkin ya belajar tentang growth hormone. Dia adalah polipeptida, waktu paruhnya 10-20 menit, dan setengahnya terikat pada protein binding. Ya. Efek kejaringan dimediasi oleh IGF-1 atau somatomedin. Growth hormone melalui IGF-1-nya akan meningkatkan sintesis protein dengan meningkatkan penyerapan asam amino dan secara langsung mempercepat transkripsi dan translasi messenger RNA. Jadi efek dari growth hormone ini nanti akan menuju ke inti. Ya. Nah, growth hormone memacu pertumbuhan dengan hemat protein, mengurangi katabolisme protein, dan secara langsung menyebabkan pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa dan meningkatkan konversinya menjadi asil-CoA yang merupakan sumber energi. Jadi kalau kalian pas growth spurt, growth hormonnya tinggi, itu terus menjadi kurus kan, kurus dan tinggi. Ya, karena di sini ada proses proteinnya itu akan dihemat. Dan proteinnya itu digunakan untuk menjadi struktur tubuh, menjadi tubuh. Yang akan digunakan menjadi bahan-bahan untuk metabolisme energi, untuk ATP adalah dari lemak. Dan growth hormone ini memang ada efeknya kan ke jaringan lemak. Nah, kerja biologis dari hormon pertumbuhan, human growth hormone ya. Saya juga ditambahin human karena beberapa growth hormone dari hewan itu strukturnya berbeda. Di hepar ini akan merangsang hepar, kemudian akan merangsang pembentukan IGF-1 ya, IGF macam-macam. Salah satunya adalah nanti IGF-1 yang paling penting insulin-like growth factor 1. Nah, ini memiliki efek kemana-mana di seluruh tubuh. Growth hormone sendiri juga dia memiliki efek di jaringan adiposa, menurunkan ambilan glukosa dan meningkatkan lipolisis. Kemudian di hepar ini sintesis messenger RNA untuk berbagai kebutuhan dari hepar itu sendiri, karena hepar itu kan dia adalah memproduksi protein-protein, albumin, fibrinogen, dan banyak lagi enzim-enzim ya, dan kemudian juga membuat hormon-hormon, perubahan dari lipoprotein, semuanya banyak sekali metabolisme yang terjadi di dalam hepar. Nah, ini semuanya butuh ya, butuh rangsangan ini messenger RNA dengan dasar RNA. Nah, kemudian IGF-1 yang dibentuk oleh hepar ini kemudian juga akan bekerja di tulang, jantung, paru, di kondrosit, dan juga di otot. Nah, efeknya misalnya di tulang, jantung, dan paru, peningkatan sintesis protein, sintesis RNA, DNA, ukuran dan jumlahnya semuanya bertambah, jadi hipertrofi dan hiperplasi ya. Hipertrofi itu ukurannya, kalau hiperplasi berarti tambah jumlahnya. Ya, pada pertumbuhan masih hipertrofi dan hiperplasi, tapi semuanya terkendali ya. Nah, kalau hiperplasi yang tidak terkendali biasanya karena misalnya oleh tumor dan sebagainya, itu sudah tidak terkendali. Pada kondrosit juga ambilan asam amino, sintesis protein, sintesis messenger RNA, enggak pakai messenger ya, RNA maksudnya ini kan nanti dari DNA terus akan membentuk RNA. Kolagen, kondroitin sulfat, ukuran dan jumlah sel juga akan bertumbuh secara linear. Nah, ini biologi efek dari growth hormone, ini salah satunya di sini nanti ya. Nah, jadi stimulasi utamanya adalah IGF-1 ini pada pertumbuhan panjang. Ya. Nah, ini efek metabolik yang lain tadi seperti di otot, kemudian di hepar,
ini di jaringan lemak. Ya, growth hormone ini di jaringan lemak ini akan membongkar ya di otot, meningkatkan sintesis proteinnya, kemudian menghemat glukosa juga dan membentuk asam amino sehingga nanti otot ini akan tumbuh di sana dengan rangsangan dari growth hormone akan tumbuh jumlah selnya dan juga ukurannya. Nanti akan simultan bersama-sama dengan tulangnya. Tulangnya memanjang, membesar, ototnya juga ikut, nanti kulitnya juga ikut semuanya ya. Karena hormon ini kan terus diffuse ya, dia akan terlarut di dalam cairan tubuh secara menyeluruh di seluruh tubuh. Nah, ini salah satu nanti efeknya IGF-1 sinyal ini dia akan memiliki efek selain untuk pertumbuhan yang lain ini di osteoblas tumbuh. Jadi reseptor-reseptornya banyak di sini ya. Nah, tetapi pada kondrosit ini dia ada reseptor dari parathormon ini akan dihambat oleh IGF-1. Sehingga pada saat ada IGF-1 ini, maka paratiroid ini tidak bisa bekerja. Efek paratiroid apa ya? Ada yang sudah membaca mungkin? Paratiroid hormon. Paratiroid hormon ini fungsinya adalah mengaktifkan osteoklas. Tadi osteoklas untuk apa? Iya, menghancurkan. Nah, kalau nanti paratiroidnya bekerja ya nggak jadi menyusun. Ya. Nah, kapan paratiroid ini nanti akan bekerja? Nanti akan kita lihat ya. Karena adanya penurunan dari kalsium darah. Baru paratiroidnya akan bekerja. Nah, ini nanti yang mempengaruhi growth hormone ya. Dulu sudah dipelajari di blok pertumbuhan dulu. Blok awal ya, ada yang mempengaruhi growth hormone. Kalau orang banyak makan gula, makan lemak ya, kemudian kurang olahraga, kurang tidur, nanti growth hormonnya rendah ya kan. Kalau pengen tinggi berarti cukup tidur dulu, kalau sekarang sudah pol. Kalau sekarang nggak usah tidur, nanti nggak lulus blognya kalau iya. Adik-adik kita ya. Tapi belum 25 ya, masih lumayan bisa naik mungkin 1 cm atau 2 cm. Sampai 25 tahun itu sebenarnya masih bisa. Tingkatkan growth hormone dengan cara mengurangi konsumsi karbo dan lemak, kemudian lebih banyak proteinnya, tidurnya jangan minimal 6 jam lah gitu ada tidur, karena nanti growth hormone ini kan akan disekresi pada saat tidur. Jadi kalau sedang tidak tidur begini ya nanti dia bekerjanya tidak efektif ya. Kemudian hormon tiroid ini maaf nggak ada judulnya, hormon tiroid ya. Hormon tiroid ini dia juga memiliki efek pada tulang. Nanti juga efeknya ini langsung ke inti ya, inti dari sel-selnya itu. Nah, ini kalau hipotiroid nanti prosesnya ini tidak ada karena tiroidnya kurang. Pada eutiroid ini akan terjadi proses pembentukan sel-sel tulang ya, kemudian tumbuh berkembang dari DNA-nya, RNA-nya. Kemudian kalau kelebihan ini ternyata ada koaktif faktor yang menyebabkan tidak menimbulkan pertumbuhan melebihi normal. Itu bedanya dengan growth hormone. Kalau growth hormone, kalau diberikan terus dia akan terus menyebabkan pertumbuhan, tetapi kalau tiroid ini tidak. Kalau kurang menjadi kerdil, normal menjadi normal, kalau berlebih tidak akan menjadi gigantisme. Ya. Jadi pertumbuhan tulang, pertumbuhan saraf sampai normal.
muskuloskeletal dan neuro ya. Ini hormon tiroid sampai normal. Jadi tidak ada efeknya kalau berlebihan pada ukuran dari muskuloskeletal dan juga saraf. Jadi sarafnya bukan terus menjadi banyak, panjang, muntel-muntel gitu ya, nanti malah repot ya gitu. Nah, jadi alhamdulillah meskipun hipertiroid ini ya, tetapi tidak ada efeknya pada kelebihan dari ukuran muskuloskeletal dan saraf. Tetapi kalau hipotiroid, nah hipotiroid ini proses ini tidak terjadi atau rendah sekali yang menyebabkan pembentukan dari tulang, pembentukan saraf, pembentukan otot semuanya akan terhambat. Ya, tidak menjadi normal. Sehingga pada hipotiroid itu bisa kerdil, kemudian embisil ya, debil. Nah, itu kemunduran dari kognitifnya, sel sarafnya. Mielinisasinya berkurang ya, sehingga saraf-sarafnya tidak bisa menghantarkan sinyal dengan baik karena mielinnya menjadi sangat tipis-tipis pada kondisi hipotiroid. Jadi harus diingat ya, meskipun yang di dalam judul kuliah itu yang dimintakan hanya kalsitonin, paratiroid, vitamin D, tetapi pada proses pembentukannya itu sangat penting growth hormon dan juga hormon tiroid. Ya. Nah ini kalau sudah terbentuk tulang, nah baru nanti. Pada proses pembentukan tulang nanti kalsitonin yang akan vitamin D dan kalsitonin ya, yang terpenting. Baik, ini resumenya dari hormon tiroid tadi ya. Jadi dia juga di metabolisme. Jadi hormon tiroid itu ini pada growth ya, pertumbuhan, CNS development, kemudian banyak sekali kardiovaskuler, reseptor dari semua hormon-hormon ya, dan reseptor-reseptor di dalam sel-sel di dalam tubuh, reseptor adrenergik, reseptor saraf dan semuanya itu ternyata sangat tergantung adanya hormon tiroid. Kalau tidak ada hormon tiroid nanti semuanya menjadi rendah. Enzim-enzim menjadi rendah, reseptor-reseptornya menjadi rendah, sehingga tubuh ini menjadi tidak peka. Ya, kita ingat bahwa reseptor itu adalah salah satu mekanisme bagaimana organ itu menjadi peka terhadap rangsangan. Kalau ada reseptornya kan, rangsang neurotransmitter maupun rangsang hormon itu kan menempel di reseptor. Kalau reseptornya nggak ada, reseptornya sedikit, ya maka organ-organ itu menjadi tidak peka ya terhadap rangsangan. Nah, ini yang menyebabkan jaringan-jaringan tubuh itu menjadi tidak bekerja normal atau tidak tumbuh dengan normal. Nah, ini efek tiroksin pada tulang dan neuromuskuler untuk pertumbuhan normal ya. Hormon tiroid merangsang pergantian tulang, meningkatkan resorpsi tulang dan pada fase pembentukan tulang untuk tumbuh menjadi normal. Efek dari hipertiroidisme dapat dikaitkan dengan hiperkalsiuria dan hiperkalsemia. Ini jarang terjadi. Selain itu, kelebihan hormon tiroid yang kronis dapat menyebabkan hilangnya mineral tulang yang signifikan secara klinis. Ya, malah jadi osteoporosis. Pada hipertiroidis karena apa? Nanti kelebihan tiroid ini jadi tubuh ini kelelahan ya kalau hipertiroid itu malah dengan tingginya. Dan ternyata ya saya membaca dulu tulisan saya itu tentang hormon pertumbuhan reproduksi ya. Reproduksi pada hipo dan hiper ya. Ternyata pada hipo itu kan tadi reseptor-reseptornya menjadi sedikit, reseptor estrogen, reseptor LH, reseptor FSH-nya juga menjadi sedikit pada hipotiroid. Ternyata pada hipertiroid juga demikian. Ya, jadi ini mekanismenya kadang-kadang belum kita ketahui, tapi fenomenanya setelah diukur pada hipertiroid ternyata reseptor-reseptor pada organ-organ itu juga rendah. Ya, itu mengapa mungkin efek yang terpenting pada tiroid itu pada pembentukan energi
Ya, kelebihan energi itu menyebabkan sel sarafnya menjadi aktif secara terus-menerus, kemudian otot-ototnya juga akan menjadi tegang terus-menerus, ya. Bicaranya kan sampai nggak bisa pelan gitu ya, semua otot tegang, matanya sampai melotot, ini pada kondisi hipertiroid yang cukup signifikan. Dengan begitu tubuh selalu kelelahan. Dengan kelelahan itu kemudian mungkin mempengaruhi berbagai nutrisi, gizi dan sebagainya yang menyebabkan proses-proses tubuh malah menjadi yang lain ya, menjadi lambat. Nah, pada hipertiroidisme terjadi peningkatan penggantian protein dan hilangnya otot rangka yang dapat menyebabkan miopati proksimal yang khas. Ada beberapa peningkatan kecepatan kontraksi dan relaksasi otot yang secara klinis dicatat sebagai hiperfleksia pada hipertiroidisme. Dan fase relaksasi refleks tendon yang tertunda pada hipotiroidisme. Jadi kalau pada hipotiroidisme ini lambat ototnya bekerjanya. Refleks tendon kan di dalam miofibril itu ada tendon Golgi, ya. Kemudian ada kumparan otot. Nah, yang di situ itu selalu menjaga keseimbangan ukuran otot dan juga supaya respon kontraksinya itu sesuai keadaan. Jadi supaya kalau saya pegang mic seperti ini kan, kekuatannya seperti ini kan, kontraksi ototnya ya nggak usah sampai begini kan, gitu. Nggak usah sampai kuat-kuat. Yang ini mungkin dengan yang ini beda kerjanya kan. Jadi semua sudah disesuaikan. Karena apa? Karena di dalam otot ada kumparan otot. Juga ada tendon, ya, tendon Golgi yang mengetahui kebutuhan kontraksinya itu seberapa, gitu. Nah, kalau refleks kontraksinya itu refleksnya itu menjadi lambat merespon. Jadi kalau mau merespon sesuatu, ini semuanya menjadi lambat pada kondisi hipotiroid. Selain juga pembentukan metabolisme ATP yang menjadi lambat, ya, proses di mitokondria. Jadi sudah ototnya juga refleksnya lambat, ATP-nya juga lambat, jadi semuanya lambat. Jadi pada hipotiroid nanti respon-respon itu semuanya akan menjadi lambat atau lemah, terjadi kelemahan. Nah, hormon tiroid sangat penting untuk perkembangan normal dan fungsi secara pusat, dan kegagalan fungsi tiroid pada janin menyebabkan keterbelakangan mental yang parah. Pada orang dewasa, hiperaktif pada hipertiroidisme dan kelesuan pada hipotiroidisme. Bisa sangat mencolok, ya. Demikian pula pasien hipertiroid dapat merasa cemas dan gelisah, sedangkan hipotiroid biasanya dikaitkan dengan suasana hati yang tertekan. Jadi rasanya itu serba lambat, nggak bisa merespon cepat, sarafnya ini nggak bisa berfungsi dengan baik, jadi banyak mengalami lebih cemas, mudah cemas, kemudian depresi gitu ya pada hipotiroid. Sedangkan pada hipertiroid ini sebaliknya dia akan menjadi sangat tegang, jadi neuromuskulernya berfungsi atau dia bekerja terus-menerus melebihi, justru akan menyebabkan kelelahan. Gitu, ada pertanyaan? Mungkin? Nah, kita sekarang masuk kepada paratiroid hormon, vitamin D, dan kalsitonin. Kita mulai dari apa ya? Sebenarnya dari kalsitonin harusnya ya. Nah, metabolisme kalsium, diintik kalsium ini sebaiknya 1000 mg per hari, nanti masuk ke dalam usus. Ternyata yang akan dibuang banyak sekali ya. Nah, ada sekresi yang dibawa oleh darah ya ke intestin, kemudian ada penyerapan. Jadi sebenarnya dari makanan itu cuma 100 ditambah ini ya. Jadi kembalinya menjadi 350 ke ekstrasel. Nah, di sel-sel itu ya, sel-sel terutama nanti
di sel-sel tubuh itu banyaknya sampai 13.000, di tulang ini sampai 1 juta ya. Nah, ini keluar masuk juga kan karena ada tadi ada sel-sel tulang yang mengalami kerusakan seperti kulit kita mati satu-satu gitu ya, terus diganti. Jadi juga ada yang di resorpsi ya ini. Jadi sama pada keadaan dewasa yang rusak dengan yang menggantikan itu sama. Kemudian ginjal sebagai pengatur ini ya difiltrasi 9980, kemudian diresorpsi lagi 9880. Jadi bedanya cuma 100 ya, akan dikeluarkan ke urin ini, jadi butuhnya 100 di sini ya untuk metabolisme homeostasis dari kalsium di dalam tubuh. Nah, kalsium bentuknya terionisasi di sini ada 50% yang terikat pada protein bone ya. Ini ada 41%. Kemudian yang 9% ini membentuk kalsium kompleks. Nah, tadi pada kondisi ini yang terikat ya, terikat pada menjadi sedikit kalau pada asam ya. Pada kondisi asam, tapi pada kondisi basah nanti akan lebih banyak kalsium akan terikat. Nah, ini nanti kalau kondisinya asam, kondisinya asam, terus kemudian si A ini akan lepas dari protein yang mengikat dan terjadi proses deposit. Tadi di awal pada proses pembentukan osteosit, bagaimana? Kerusakan dari kartilago, kemudian ada kondisi asam ya, kondisi asam yang menyebabkan Ca terdeposit di sana. Kartilagonya rusak diserap oleh osteoklas. Sedangkan proses remodeling ini berlangsung dalam 3 fase. Yang pertama inisiasi resorpsi tulang oleh osteoklas, kemudian transisi resorpsi ke formasi tulang yang baru, kemudian akan terjadi pembentukan tulang oleh osteoblas. Nah, apabila ada ketidakseimbangan dari proses ini dan pembentukan tulang, maka dapat terjadi berbagai penyakit. Jadinya itu tadi metabolisme kalsiumnya juga selalu terus seimbang ya. Tulangnya dijaga terus dengan baik, yang rusak berapa diganti berapa. Kalsium yang hilang berapa berarti harus diganti jumlahnya berapa. Proses rusaknya, kalau rusaknya lebih banyak, nah ini mungkin cedera, bisa pada kasus cedera ya nanti banyak tulang yang mengalami kerusakan. Nah, kalau pada proses pertumbuhan tadi, jadi proses pertumbuhan tadi itu penting untuk membentuk tulang yang normal. Ya, tulang yang normal, jadi semua itu tadi dibutuhkan ya, sampai membentuk normal. Kalau kekurangan dan ada gangguan di sini, ya nanti pembentuknya tidak normal. Kalau membentuknya tidak normal, berarti rusaknya lebih mudah. Jadi kalian semuanya ini ya nanti pada anak-anak yang muda ini semuanya harus proses membangun tubuh itu juga harus baik. Ya, proses pertumbuhannya harus baik. Jadi penuaan atau kerusakan atau degenerasi itu tidak hanya tergantung usia, ya, tetapi tergantung juga pada proses pertumbuhannya. Proses pertumbuhannya kalau tidak baik, berarti rusaknya juga lebih mudah. Gitu, ya. Baik, nah ini resorpsi dan formasi tulang. Ini paratiroid hormon, vitamin D, kemudian osteoblas. Harusnya ada kalsitonin ya, kalsitonin. Osteoblas ini akan tumbuh membentuk vitamin D ini fungsinya adalah menyiapkan tulang, menyiapkan kalsium yang ada di dalam tulang. Sedangkan paratiroid ini adalah membongkar. Dari osteoklas paratiroid ini
akan dihambat ya. Jangan sampai mengaktifkan osteoklas. Siklus remodeling ada retakan ya, retakan kemudian aktivasi dari osteoklas ini akan menyerap sel-sel yang mengalami kerusakan dan kemudian nanti akan merangsang osteoblas untuk tumbuh membentuk sel-sel yang baru. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini kita dulu sudah belajar tentang hormon ya. Vitamin D ini adanya di mana? Dalam tubuh kita bentuknya apa? Awalnya ini ya. Ini ada di mana ini? Di kulit ya. Provitamin D ini ada di kulit. Dia akan lepas dari kulit jika kulitnya itu terkena sinar UV. Jadi dengan berjemur di matahari pagi ya, kena UV, kemudian akan terbentuk perubahan konfigurasi menjadi kolekalsiferol ini ya. Tapi ini juga belum aktif ini. Atau ini dari makanan. Dari makanan itu ini. Bisa dari makanan atau bisa dari bawah kulit. Di bawah kulit harus terkena sinar matahari. Nah, kemudian nanti akan diserap atau kalau ini melalui hepar akan diubah menjadi 25-OH kolekalsiferol ini dengan adanya enzim. Enzim ini adanya di hepar saja. Nah, terjadi perubahan menjadi ini, kemudian nanti di ginjal. Di ginjal akan terjadi proses pembentukan vitamin D3 yang aktif ini setelah oleh paratiroid. Jadi paratiroid itu dia fungsinya di tulang membongkar, tapi di ginjal dia mengaktifkan pembentukan vitamin D. Ya. Vitamin D yang aktif ini harus ada paratiroid. Dan ada jalur lain yaitu ini di ginjal memiliki enzim ini 24 hidrolase membentuk 24-25 dari kalsiferol. Nah, kalau sudah melalui ginjal ini barulah terbentuk vitamin D3 yang aktif. Nah, vitamin D3 aktif itu bekerjanya di mana? Vitamin D ini bekerja di usus halus. Meningkatkan absorpsi kalsium, meningkatkan absorpsi dari fosfat. Kalsium itu untuk apa toh di dalam tubuh? Selain metrik tulang. Selain metrik tulang. Untuk apa kalsium? Ya, tulang dan gigi sama. Kontraksi otot butuh kalsium. Kerja saraf butuh enggak? Ya. Pendengaran, pembekuan darah butuh Ca. Kemudian pelepasan neurotransmitter di saraf butuh. Kerja jantung butuh kan, natrium, plateunya, kontraksinya kan, kontraksi bertahan lama kan karena kalsium ya, kemudian kalium. Terus apalagi yang butuh kalsium? Ya, nanti cari kalsium itu butuhnya untuk apa saja. Nah, sehingga kadar kalsium di dalam darah harus bukan tinggi tapi harus normal. Ya cukup. Harus cukup. Nanti kalau tinggi mesti akan terjadi gangguan. Ya. Hiperkalsimia, hipokalsimia itu jelek semuanya. Yang baik adalah normal. Ya, jadi nanti vitamin D ini menyerap dari usus, kemudian nanti efek tidak langsung karena ada surplus ya dari kalsium di dalam darah, maka akan disimpan. Nanti yang menyimpan terutama adalah kalsitonin. Kalsitonin ini akan mendepositkan ke dalam tulang. Tapi kan harus ada di dalam darah ya, jadi efek tidak langsung. Nah, efek langsungnya malah vitamin D ini resorpsi pada tulang. Terus di ginjal ya, ini untuk reabsorpsi kalsium dan juga reabsorpsi fosfat. Jadi kalau sudah menyerap di usus,
Terus kalsium-kalsium itu yang akan hilang di urin itu dicegah, jangan sampai terjadi pembuangan yang berlebihan. Jadi kerjanya ya di 3 tempat ini. Nah, ini vitamin D dan absorpsi kalsium dan fosfat di usus. Vitamin D masuk mempengaruhi inti ya, kemudian terbentuk messenger RNA, sintesis protein, di situ disebutkan proteinnya adalah kalbindin ya. Nah, ini kemudian akan mengikat CA yang kemudian nanti dilepaskan. CA ini ya. CA diikat dulu sementara, kemudian nanti akan dilepaskan ke dalam darah. Ini di sini usus. Makanan itu di sini, ya, kalsium makanan. Juga protein ini nanti protein sintesis protein ini juga yang berfungsi untuk merangsang aktivasi dari saluran ion natrium ya. Nah, itu kerja vitamin D. Jadi meningkatkan reabsorpsi atau penyerapan dari kalsium dari lumen usus dibawa keluar menuju ke di sini nanti pembuluh darah ya, dimasukkan ke dalam kapiler. Kemudian kelenjar paratiroid ini ada Schiff cell dan Oxyphis cell, ini yang dua-duanya nanti akan memproduksi paratiroid hormon atau paratormon. Dia ada 4 kelenjar kecil-kecil yang menempel pada kelenjar tiroid. Ini menghasilkan paratormon. Kalau kalsitonin nanti yang memproduksi kelenjarnya apa? Tiroid. Ya. Kelenjar tiroid itu nanti ada folikel-folikel. Mungkin saya lupa tidak membuat. Jadi ada folikel-folikel, kemudian di antara folikel, kan di folikel itu sel-sel folikel menghasilkan hormon tiroid. Di antara folikel-folikel itu ada sel parafolikel. Ya, sel di samping folikel. Sel parafolikel itu yang menghasilkan hormon kalsitonin. Ya. Nanti ditambahkan sendiri di sini ada belum ya nanti ya. Nah, kemudian kerja dari paratormon ini di tulang apa? Dia membentuk reseptor osteoblast dan osteosit, peningkatan osteolisis, osteositik, jadi membongkar ya, meningkatan resorpsi dari osteoklas. Jadi paratiroid itu membongkar, mengaktifkan osteoklas, mengaktifkan osteoklas untuk aktif bekerja melarutkan matrik tulang. Iya. Kalau dia mengaktifkan osteoklas, tapi dia tadi juga mengaktifkan vitamin D. Jadi dia antagonis ke tubuhnya sendiri gitu maksudnya. Ya, nanti aktivitas paratiroid di tulang ini itu akan dihambat ya, dihambat oleh adanya kalsitonin, dihambat oleh adanya estrogen ya, testosteron. Nah, itu nanti yang akan mengontrol kerja paratiroid di tulang. Ya. Jadi ada paratiroid, tetapi nanti dia lebih bekerja, dia tidak bisa bekerja berlebihan di tulang, tapi dia bekerjanya nanti dikonversi vitamin D gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau di akhir nanti ada estrogen ya. Kalau sudah kekurangan estrogen lah nanti ini kerja paratiroid jadi nggak ada yang mengontrol, nggak ada yang antagonisnya ya, tidak ada yang menghambat, sehingga bisa terjadi efek pembongkaran oleh paratiroid ini berlebihan. Kita lanjutkan dulu ya di usus. Ini juga akan meningkatkan absorpsi dari CA dan absorpsi dari fosfat. Di ginjal juga meningkatkan ini semuanya. Jadi karena kerja paratiroid ini untuk apa? Untuk menjaga agar kalsium di dalam darah ekstrasel itu normal. Jadi kapan paratiroid ini bekerja?
kalau kalsium di dalam darahnya rendah. Kalau kalsiumnya rendah, dia akan bekerja membongkar di tulang, menyerap di ginjal, membantu penyerapan di usus ya. Meskipun di dalam tulang itu terbongkar, tapi dia juga tidak semata-mata di tulang saja yang dibongkar. Tetapi dia juga membantu reabsorpsi di ginjal, dia membantu menyerap juga di usus ya, kemudian mengaktifkan pembentukan vitamin D yang aktif untuk menyerap. Jadi ada jalan beberapa cara ya, dengan tidak langsung membongkar tulang saja. Ya. Nah, ini efek paratiroid pada tubulus. Tubulus ya, ini di tubulus proximal, ini tubulus contortus, tubulus distal. Di sini terutama nanti yang terjadi penyerapan. Ini di sini di distal ini kalsium banyak diserap. Kemudian juga di lengkung ascendens tebal dan distal ini ya, jadi paratiroid ini di sini nanti dia membentuk apa ini? Membuat vakul vesikel-vesikel yang akan nanti berfusi kemudian akan menyerap kalsium. Begitu juga di tubulus proximal. Nah, di tubulus proximal juga sama nanti ya dengan PO4 dengan fosfat. Kalau fosfat gunanya untuk apa? Yang terpenting fosfat oleh sel digunakan menjadi ATP. Ya. ATP adenosin trifosfat. Harus ada fosfat. Semua sel membutuhkan fosfat untuk membentuk ATP. Ya. Jadi fosfat juga harus normal. Nah, di dalam darah. Nah, sebagai tempat simpanannya kalsium dan fosfat itu ada di dalam tulang. Kalau glukosa kan simpannya di mana? Menjadi glikogen, menjadi lemak. Ya. Kalau mineral ini kalsium, fosfat ini disimpannya di tulang, menjadi matrik tulang, tapi juga bisa dibongkar, bongkar pasang. Nah, untuk menjaga homeostasis yang ada di dalam darah. Nah, karena yang di homeostasis ini untuk kerja insan sel-sel yang lain. Seperti ini tadi fosfat untuk ATP, kalsium untuk kerja neuromuskuler, dan sel-sel semuanya banyak sekali membutuhkan kalsium. Nah, ini kalsium plasma. Ini apa ini? Sekresi paratiroid ya. Kalau kalsium plasmanya itu rendah di sini, maka paratiroidnya akan tinggi. Tetapi nanti kalau terjadi peningkatan dari kalsium, ini nanti paratiroidnya akan menjadi sangat rendah, ya, sangat rendah. Kalau kalsiumnya sudah tinggi, jadi kalsium ini mulai dari sini sudah mulai turun ya, misalnya berapa? 8 mg per dl ini sudah mulai turun. Tapi kalau kurang dari 8 ini nanti kemudian paratiroidnya akan disekresi dalam jumlah yang tinggi. Untuk apa? Untuk menyerap di ginjal, untuk mengaktifkan vitamin D, untuk membantu penyerapan di usus juga, dan membongkar di tulang. Tetapi pembongkaran di tulang nanti ya itu tambah ada ditahan ya oleh beberapa hormon. Nah, ini jadi konsentrasi yang rendah dari kalsium ini ya akan melepaskan paratiroid untuk membongkar tulang, mengaktifkan ini di ginjal dan di usus. Itu tadi. Nah, yang kalsitonin ini tadi dari apa? Sel para folikel kelenjar tiroid. Ada reseptornya pada osteoklas. Di osteoklas dia akan menurunkan aktivitas dari osteoklas dan juga menurunkan jumlahnya, sedikit berperan pada pengendalian akut dari CA plasma, tidak berperan pada pengendalian kronis dari CA plasma. Kalsitonin ini akan rendah pada tiroidektomi dan tumor pada sel C.
Nah, pada ini kalsitonin ini dia menurunkan pelepasan Ca dan fosfat dari tulang. Jadi mencegah ya. Ini antagonis dari paratiroid. Kemudian menurunkan reabsorpsi kalsium dan fosfat dari ginjal. Ya, kerjanya di situ. Jadi reseptornya ini justru reseptornya itu menghambat. Ya. Kalau paratormon itu mengaktifkan osteoklas, kalau kalsitonin menurunkan osteoklas. Rickettsia dan osteomalacia ini kan proses pertumbuhan ya. Defisiensi vitamin D bisa karena kekurangan pada diet atau kekurangan sintesis karena kekurangan UV ya. Kekurangan UV itu bisa menembus kalau cuma bajunya tipis seperti ini. Yang banyak mengalami kekurangan vitamin D itu di daerah-daerah yang dingin, kemudian orangnya menggunakan baju-baju yang tebal, tidak keluar rumah ya, atau sinar mataharinya juga sedikit. Nah, di kutub-kutub subtropis ya. Nah, sehingga pada saat musim panas itu kemudian benar-benar harus panen ya, panen vitamin D. Mereka berjemur ya, mendapatkan UV. Dan pada saat musim dingin harus pakai baju tebal dan berada di dalam rumah yang ada penghangatnya. Nah, itu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Vitamin D tadi. Jadi vitamin D yang kita makan dari pil dan sebagainya itu kemudian nanti oleh hepar tadi ya, oleh hepar dikonversi. Setelah melalui hepar kemudian masih lagi perlu konversi di ginjal. Jadi 2 kali konversi. Ya, kalau dari makanan. Kalau dari kulit mengalami berapa kali konversi? 3 ya. Lepas karena UV, beredar, kemudian di ginjal, di hepar dulu dan kemudian di ginjal. Gangguan dari saluran pencernaan yang tidak mampu menyerap dengan baik secara herediter, ya, rickettsia karena defisiensi semu dari vitamin D atau rickettsia tergantung pada vitamin D yang tipe 1. Ya. Rickettsia karena defisiensi serum vitamin D atau rickettsia yang bergantung pada vitamin D tipe 2. Nah, vitamin D tipe 1 itu yang masih di mana? Jadi tidak memiliki perubahan pertama yang di hepar. Yang tipe 2 ini yang sudah di ginjal. Secara herediter ada ini ternyata ya kasusnya orang yang tidak memproduksi enzim tadi. Enzim yang menyebabkan perubahan. Jadi heparnya itu tidak bisa mengkonversi vitamin D tadi. Begitu juga dengan ginjalnya. Nanti tipe 1 di hepar, tipe 2 di ginjal. Kalau tidak punya enzim. Cuma satu enzim ya menderita ya hidupnya ya. Jadi sungguh-sungguh semua komponen yang ada di dalam tubuh kita itu semuanya adalah penting. Ya. Kemudian gagal ginjal kronis, kerusakan-kerusakan dari sel-sel ginjal sehingga tidak memiliki enzim tadi, tidak mampu mengkonversi menjadi vitamin D yang aktif ya. Penurunan fosfat, dengan penurunan fosfat ini juga nanti akan dari diet maupun pada kerusakan di ginjal. Ini karena fosfat ini juga salah satu metrik yang akan dideposit di dalam tulang. Selain kalsium, fosfat, ya, ada satu lagi magnesium. Ya. Jadi kalau kekurangan fosfat, selain kekurangan kalsium, juga kekurangan fosfat. Ini bisa terjadi tulangnya menjadi kurang keras. Disebut osteomalacia, itu pada proses pertumbuhan. Kalau sudah tumbuh dengan baik, menjadi tulang keras. Nah, nanti kemudian, ini pengobatannya ya. Prevalensinya. Ini osteoporosis
5% banyak pada perempuan, ya. Oh, ini banyak macam-macam ya. Osteoporosis karena penuaan, penurunan estrogen, penurunan testosteron, penurunan hormon pertumbuhan, peningkatan glukokortikoid, dan imobilisasi, tidak bergerak. Ternyata dengan bergerak itu ya keluar growth hormon, keluar tiroid, keluar estrogen dari ekstragona dan sebagainya. Jadi aktivitas itu penting sekali juga. Nanti ini tidak dibahas ya, efek aktivitas terhadap kadar hormon-hormon di dalam tubuh. Nah, pada perempuan ini terkait usia karena menopause. Menopause, kemudian tidak memiliki estrogen. Ya. Sedangkan pada laki-laki ini tetap memiliki testosteron lebih dalam waktu yang lama, tetapi nanti yang berperan itu sebenarnya estrogen pada laki-laki. Estrogen pada laki-laki ini tidak beredar di darah. Yang beredar di darah adalah testosteron. Nah, kemudian testosteron itu nanti di jaringan-jaringan, di organ-organ itu akan diubah dengan proses aromatase, diubah menjadi estrogen. Jadi estrogen pada laki-laki itu akan bekerja secara lokal. Kalau ada estrogen sistemik bahaya ya. Ya. Bahaya. Terapi osteoporosis. Terapi anti, ini obat ini ya. Bisfosfonat ini. Bisfosfonat. Kemudian estrogen. Kemudian ini obat-obatan. Ini ada di dalam guidance kok ada ya. Ya sudah enggak apa-apa ini. Terapi anabolik dengan paratiroid. Osteoporosis terjadi tadi. Bentar. Osteoporosis itu apa? Pengeroposan tulang. Jadi tulang tadi yang sudah terbentuk menjadi tulang yang baik, keras, ya, kemudian mengalami pengeroposan. Dari matriknya, terus nanti akan terlihat menjadi tulangnya itu lebih berlubang-lubang gitu ya, kalau pada gambarannya gitu. Nah, pada kondisi hipokalsemia yang akan terjadi itu gangguan karena apa? Pembedahan yang menyebabkan hipoparatiroid. Maka paratiroidnya turun. Kalau paratiroidnya tidak ada, nanti paratiroid yang membantu aktivasi vitamin D ya. Di sini kan nanti efeknya vitamin D-nya juga turun. Tiroid plasma turun, vitamin D-nya juga nanti akan turun. Ada hipoparatiroid ini. Resopsinnya juga turun, di urin nanti fosfatnya turun, siklik AMP, kemudian CA plasma juga akan turun. Fosfat plasma ini akan naik ya, karena dipertukarkan ini. Kemudian kalau defisiensi vitamin D ini akan menyebabkan paratiroidnya naik. Jadi karena paratiroid itu kan juga dibutuhkan untuk konversi vitamin D. Sehingga pada kondisi seorang yang defisiensi vitamin D, ini juga akan merangsang keluarnya paratiroid. Vitamin D-nya turun, paratiroidnya naik, tapi kalau paratiroidnya naik, kalau nggak ada provitamin D, apa yang mau dibuat? Harus ada provitamin D. Kemudian di tulang, kalau tidak memiliki vitamin D, terjadi osteomalasia atau peningkatan resorpsi. Fosfat naik, di urin, siklik AMP-nya naik, plasmanya bisa normal, bisa turun, CA-nya ya. Tergantung efek dari yang lain, kekurangan vitamin D, tetapi kan masih ada yang lain. Kemudian kalau gagal ginjal kronis, tadi kan gangguannya adalah apa? Konversi vitamin D dan juga proses reabsorpsi. Mineral yang akan dibuang ke dalam urin itu diserap lagi. Sehingga kalsiumnya, ini vitamin D-nya juga turun, paratiroidnya naik, di tulang juga akan terjadi osteomalasia, resorpsinya naik, ya, fosfat.
GFR-nya turun karena terjadi gagal ginjal. CA-nya tergantung, bisa turun bisa normal ya, fosfatnya naik. Sekarang hiperparatiroid primer. Kalau paratiroidnya itu naik, vitamin D-nya juga naik ya. Kan yang mengkonversi kan paratiroid. Kemudian resorpsi tulangnya juga naik. Bentar. Sedang ngajar. Bentar ya. Oh, sedang ngajar. Arlin cacar, Bu. Oh iya. Disuruh pembimbing bawa pulang. Oh gitu. Ya, nanti ya habis ini ya, sebentar lagi selesai. Ya, aku kasih tahu Bapak. Ya. Ini lagi musim cacar ya. Jadi salah satu cucu itu mondok di Krapia. Krapia ayahnya ke Australia jadinya titipin ke saya. Ya. Terus kemarin bilangnya cuma demam gitu, nggak masuk sekolah. Hari ini kok dikabari cacar, suruh jemput. Ya nanti dijemput. Baik, ya jadi kalau ini tadi lihat paratiroid naik, berarti nanti vitamin D-nya juga akan naik karena nanti tergantung juga ya, tergantung pada apanya. Naik kalau ada provitamin D. Kalau tidak ada provitamin D ya tidak akan bisa naik. Kalau dianggap yang lain normal gitu ya. Yang lain normal, nah nanti resorpsi tulangnya juga akan naik. Pembukarannya ya. Fosfat CA di urin akan naik, dibuangnya itu akan naik ya. Plasma CA-nya juga akan naik nih. Plasma CA yang naik itu bahaya enggak? Sekarang kalau ion-ion itu efeknya apa? Ini untuk menjaga asam basa atau tingginya positif negatif di membran sel saraf, di membran sel-sel otot. Itu harus diingat. Ya. Satu saja. Kalau misalnya di dalam darah terjadi hiperkalsemia, apa kira-kira efeknya? Pada sel saraf saja satu. Apa? Ayo. Yang belakang, ayo yang belakang. Hiperkalsemia pada sel saraf. Kita ingat lagi membran saraf, ya ini membrannya. Ini intrasel, di sini ekstrasel. Kalau hiperkalsemia itu yang tinggi di luar apa di dalam ya? Ya di luar, di ekstrasel. Pada kondisi istirahat, membran sel saraf itu positif di luar, negatif di dalam. Terus kemudian kalau di luar ditambahi lagi CA yang positif banyak. Kemudian untuk berubah menjadi positif di dalam, negatif di luar, lebih mudah atau lebih sulit? Mudah atau sulit? Dia ragu-ragu menjawabnya. Depolarisasi kan nanti depolarisasi itu harus ion natrium masuk, terus di dalam menjadi positif, di luar menjadi negatif. Sekarang kalau kondisinya di luar itu positifnya overload, banyak ditambahi CA. Na-nya natriumnya masuk tapi di luar tidak segera menjadi negatif, masih positif terus di luar. Bisa dimengerti? Kalau di luarnya masih positif, depolarisasi enggak? Ya enggak. Ya di dalam, ya terus akhirnya karena di luar masih relatif lebih positif ya, belum. Jadi depolarisasinya tidak mencapai ambang. Kalau tidak mencapai ambang, maka proses-prosesnya tidak terjadi seterusnya. Terus sarafnya jadi mager. Sarafnya mager kalau hiperkalsemia.
Ya, dirangsang disuruh depolarisasi nggak terbentuk karena di luar positifnya sangat banyak. Begitu juga dengan kondisi asidosis. Asidosis itu apa yang banyak? Hidrogen positif di luar. Ya, pokoknya begitu aja mikirnya. Kalau natriumnya terlalu banyak, ya sama. Pokoknya yang positif-positif itu ya. Nah, nanti kalau sebaliknya, kalau hipokalsemia berarti kalsiumnya rendah di luar, seharusnya ada kalsium, kurang kalsium berarti positifnya sudah tidak begitu positif di luar. Begitu natrium masuk sedikit saja, sudah langsung depolarisasi mencapai ambang. Jadi sangat mudah terjadi depolarisasi. Ya, pada kondisi begini, rangsangan kecil atau bahkan ruang rangsangan sudah akan menimbulkan stimulasi pada saraf. Kalau saraf-saraf motoriknya yang kena, berarti nanti otot-ototnya juga nanti kena, kemudian terjadi proses kejang. Jadi kalau mudah depolarisasi, kejang. Kalau sulit depolarisasi, ya mager tadi atau hipoactivity, koma, gitu, lesu, apati, terus koma, ya, tidak mau bekerja sel sarafnya. Nah, ini sekarang peran estrogen dan testosteron pada tulang. Estrogen ini merupakan pengatur hormonal utama metabolisme tulang pada wanita dan pria. Ya. Defisiensi estrogen menyebabkan pengeroposan tulang yang dapat dicegah dengan terapi pengganti estrogen. Ini kalau pada perempuan tentu ya. Kalau pada laki-laki nggak bisa pengganti estrogen diberikan. Ini biasanya pengganti estrogen diberikan pada wanita yang postmenopause, kemudian kurangnya estrogen ini menimbulkan berbagai gangguan. Ya, ada hot flashes, ada estrogen ini nanti juga ada perannya di hepar untuk proses-proses pembentukan protein-protein. Jadi efek estrogen ini sebenarnya banyak di metabolisme. Tidak hanya untuk reproduksi, tetapi juga untuk metabolisme protein ada di hepar ya. Pembentukan enzim-enzim juga ada ya estrogen ini. Sehingga perempuan ini sebenarnya membutuhkan estrogen terus ya. Nah, pada postmenopause ini estrogen bisa dibuat dari ekstragonat ya dengan olahraga sebenarnya ya. Jadi aktif olahraga aja terus supaya memiliki estrogen, tidak usah replacement. Nah, 17 beta estradiol atau estradiol itu mampu secara langsung menghambat resorpsi tulang dari osteoklastik untuk menghambat resorpsi tulang. Jadi selama masih memiliki estrogen, ya, estrogen ini akan menyebabkan ini, ya, di osteoklas dia menghambat resorpsinya dan juga secara langsung itu menginduksi apoptosis. Apoptosis itu apa? Ya, apoptosis itu rusak ya, intinya mati, kemudian mati. Jadi jumlah osteoklasnya itu diturunkan, itu aktivitasnya diturunkan, jumlahnya diturunkan, ya. Jadi estrogen ini memiliki efek perlindungan terhadap terjadinya osteoporosis pasca menopause. Sebagian dimediasi oleh induksi langsung apoptosis dari osteoklas yang kemudian menyerap tulang melalui mekanisme yang dimediasi oleh reseptor estrogen. Jadi reseptor estrogen ini akan menghambat aktivitas dari osteoklas yang dirangsang oleh paratiroid. Jadi di beberapa disebutkan sebagai antagonis paratiroid. Ini ya. Testosteron kalau pada laki-laki tentu testosteron ini akan diubah menjadi estrogen. Jadi efek dari penelitian kalau testosteron ini langsung ke osteoklas ini efeknya hanya 30%.
Tetapi kalau estrogen pada kultur ya, jadi kalau sudah di kultur, penelitian pakai kultur itu berarti di situ tinggal sel-selnya aja dilepas dari tubuh ya, sehingga tidak ada efek yang lain. Dikasih testosteron. Nah, efeknya itu efek penghambatannya hanya 30%. Tetapi kalau estrogen itu bisa sampai 60% ya. Sehingga pada laki-laki ini juga bukan testosteron yang berperan dalam proses ini, lebih ke estrogen. Estrogennya dari mana? Mengubah testosteron yang beredar itu setelah sampai di tulang itu akan diubah dengan adanya enzim aromatase menjadi estrogen. Ya, jadi pada laki-laki itu memiliki enzim-enzim ini di tempat-tempat, tapi di organ-organ tertentu yang dia membutuhkan efek dari estrogen. Otak itu juga, otak itu ada enzim ini. Jadi pada laki-laki itu otaknya harus ada estrogennya. Ya, kalau tidak ada estrogen nanti kurang mampu berpikir dengan baik. Ya. Tapi jangan estrogen beredar di mana-mana. Nanti kalau estrogen beredar, nanti yang langsung terangsang langsung oleh estrogen adalah apa? Mame, gitu. Nanti mamenya membesar. Jadi kalau pada laki-laki yang kelebihan estrogen atau testosteronnya yang berlebihan juga, ini bisa menyebabkan estrogennya juga bisa berlebih, proses aromatasenya berlebihan, ya nanti akan terjadi ginekomastia. Ya. Testosteron pada tulang, testosteron secara positif mengatur ekspresi faktor pertumbuhan seperti insulin-like growth factor 1. Nah, ini karena dia ada efek langsungnya nanti kalau testosteron. Sehingga pada testosteron ini, orang yang memiliki testosteron, pertumbuhan tulangnya akan lebih besar dibandingkan perempuan. Nah, kalau mau perempuan mau tulang dan ototnya kayak laki-laki, harus testosteron dopingnya. Binaragawati ya biasanya. Nah, jadi memang laki-laki ini diciptakan untuk tulang dan ototnya lebih kuat daripada perempuan. Testosteron mengaktifkan ekspresi transformasi faktor pertumbuhan, itu juga melalui TGF-beta, ya, osteoblast dan mendorong diferensiasi dari osteoblast. Jadi pembentukannya osteoblastnya itu akan lebih bagus, ya, lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan karena adanya testosteron. Jadi tadi udah ada growth hormone, ada tiroid, ada testosteron. Sehingga pertumbuhannya pada laki-laki itu akan melebihi dari perempuan. Kalau perempuan hanya ada growth hormone, tiroid, ya kemudian estrogen. Ya, estrogen juga merangsang pertumbuhan tapi tidak sebesar testosteron. Kemudian yang berfungsi untuk mencegah terjadinya osteoporosis adalah estrogen yang lebih dominan. Pada laki-laki pembentukan estrogen terjadi di organ, ya. Itu. Nah, defisiensi testosteron akan mendorong aktivitas produksi ligan faktor kappa dari ligan faktor kappa beta dari inti, ya. Inti dari osteoblast yang kemudian akan berkontribusi pada peningkatan diferensiasi dan fungsi dari osteoblast. Nah, peningkatan dari level ini akan meningkatkan resorpsi tulang dan menurunkan densitas tulang. Akan terjadi keropos juga, jadi pada laki-laki yang kekurangan testosteron. Tapi kan testosteron pada laki-laki itu penurunannya sangat lama ya, sampai tua. Karena klimakterik itu seperti menopausnya gitu, itu terlalu masih sampai tua. Umur berapa? Wah, perempuan yang 50, ya laki-laki mungkin 75 ya. Mungkin 80 itu masih terjadi proses penurunan karena terjadinya degenerasi seluruh anggota tubuh, ya, termasuk juga pada gonadnya, sehingga terjadi penurunan testosteron. Penurunan testosteron baru nanti terjadi penurunan dari densitas tulang.
Tapi jarang sekali terjadi ya. Tapi ya orang-orang tua ya kalau jatuh tidak terlalu parah ya bisa juga terjadi retak ya. Kalau anak kecil jatuh tidak apa-apa. Pada orang tua blek langsung patah tulang. Ya. Dan perempuan lebih banyak mengalami osteoporosis. Nanti banyak sekali ya. Pada proses hamil apalagi pada perempuan. Nanti kalau besok ada kuliah dari Opskin ya. Proses hamil itu kan juga membongkar tulang besar-besaran itu loh. Harus ngasih kalsium ke anaknya. Tulang yang tumbuh di anaknya itu dari mana? Ya harus dari nutrisinya cukup. Kalau nutrisinya tidak cukup, ya membongkar banyak sekali membongkarnya. Ya. Tetapi juga tetap ada estrogen yang cukup tinggi pada ibu hamil. Ya. Nanti silakan ya. Nah, sampai pada kalau dulu nenek saya itu diminta hati-hati kalau habis melahirkan itu semua tulangnya menjadi muda lagi gitu. Nah, itu nenek itu juga tahu dari mana bilangnya tulangnya muda gitu ya. Padahal mungkin osteoporosis ya, maksudnya itu karena habis hamil kemudian harus memberikan kalsium yang banyak untuk pertumbuhan tulang bayinya itu sehingga kemungkinan tulang-tulang tubuh ibunya itu menjadi sedikit osteoporosis atau disebut tulangnya menjadi muda. Mungkin osteoporosis ya, coba nanti kita pelajari kalau di reproduksi. Cukup saya kira. Nah ini testosteron menekan aktivitas interleukin 6 yang mengaktifkan osteoklas dan mendorong reabsorpsi tulang. Interleukin ini ya terbentuk banyak pada olahraga. Nanti ya kalau interleukin ini hasil penelitian ya. Tapi dengan interleukin naik, tapi nanti tubuh kita itu akan saling bekerja sama ya tadi ya. Interleukinnya naik, kemudian resorpsi tulangnya, nanti kalsiumnya kan harus tinggi di dalam darah, terus kemudian osteoporosis. Tapi kalau semuanya masih normal, itu terus bekerja tadi interaksi antara paratiroid, kalsitonin, kalsium makanan, vitamin D semuanya bekerja ya. Asal masih bisa tercukupi oleh yang lain itu akan saling mengkompensasi sehingga homeostasisnya masih bisa terjaga. Tadi kan terapi osteoporosis bisa tergantung kondisinya apa yang menyebabkan osteoporosis itu. Ya, osteoporosis pada postmenopause, ini kekurangan estrogen, mungkin bisa dengan estrogen ya. Tapi kekurangan kalsium ya ditambah kalsium. Kemudian obat-obatan yang bersifat antagonis paratiroid tadi kan supaya paratiroidnya tidak bekerja berlebihan. Nah, macam-macam tadi ya. Yang penting kalian tahu mekanismenya sehingga nanti ada kalau sudah cerita tentang obat-obatan, obat ini bekerja di mana tahu karena itu prosesnya berarti memutuskan suatu proses atau memacu suatu proses. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga bisa mendasar.